Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Annisa Hairani dengan NIM 12207234479. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang zona laut teritorial dan zona tambahan. Yang pertama yaitu zona laut teritorial. Zona laut teritorial ini adalah wilayah laut yang berada di sekitar garis pantai suatu negara, membentang sejauh 12 mil laut, sekitar 22,2 km dari garis pangkal. Garis pangkal ini biasanya ditentukan berdasarkan titik terluar dari daratan yang terlihat pada saat pasang surut normal. Dalam zona laut teritorial, negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola dan mengatur semua kegiatan yang berlangsung di wilayah tersebut, termasuk eksploitasi sumber daya alam seperti ikan dan gas alam. Negara juga berhak untuk menerapkan hukum dan peraturan nasional serta menjaga keamanan dan ketertiban di perairan tersebut. Meskipun negara memiliki hak penuh atas zona laut teritorialnya, hukum internasional menjamin kebebasan berlayar bagi kapal-kapal asing. Namun, kapal yang melintasi zona ini harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Zona laut teritorial meliputi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wilayah laut yang berbatasan dengan garis pantai suatu negara. Yang kedua, lebarnya tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal. Yang ketiga, Indonesia memiliki kedaulatan penuh di wilayah ini. Dan yang terakhir, kapal-kapal asing berhak berlayar di wilayah ini dengan lintas damai. Adapun materi yang kedua yaitu zona tambahan. Jadi, zona tambahan ini adalah wilayah maritim yang terletak di luar batas laut teritorial dengan lebar maksimum 24 mil laut dari garis pangkal. Dengan kata lain, zona tambahan membentang dari 12 hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Di dalam zona tambahan, negara pantai memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kepabeanan, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Kewenangan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum yang mungkin terjadi di dalam wilayah laut teritorial. Negara tidak memiliki kedaulatan penuh di zona tambahan seperti di zona laut teritorial. Sebaliknya, kewenangan negara hanya terbatas pada tindakan pencegahan dan penegakan hukum terkait pelanggaran yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional atau hukum internasional. Dan zona tambahan juga meliputi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wilayah laut yang membentang hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Yang kedua, diukur dari garis terendah air laut pada saat surut. Yang ketiga, negara pantai memiliki hak untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum. Yang terakhir, hukum yang dilindungi meliputi fiskal, imigrasi, sanitasi, dan bea cukai. Kumpulan zona laut teritorial dan zona tambahan ini mencakup zona laut teritorial dan zona tambahan memainkan peran penting dalam pengaturan wilayah maritim suatu negara. Zona laut teritorial memberikan hak kedaulatan penuh kepada negara atas perairan di sekitarnya hingga 12 mil laut. Sementara zona tambahan ini yaitu memberikan ruang bagi negara untuk mengawasi kegiatan yang dapat berdampak pada kedaulatan dan keamanan nasional hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Kedua konsep ini membantu menjaga keseimbangan antara hak kedaulatan negara pantai dan kebebasan berlayar di perairan internasional. Sekian materi dari saya tentang zona laut teritorial dan zona tambahan.
Terima kasih.